Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada calon siswa SMK Negeri 6 Kuningan, Bapak ucapkan selamat siang. Terima kasih. Ini kebetulan Bapak diamanatkan untuk mengisi materi yang berkaitan dengan kurikulum. Sebelum ke materi, Bapak perkenalkan terlebih dahulu ya. Kalau tidak kenal karena tidak sayang katanya ya. Baiklah, yang pertama Bapak perkenalan dulu. Nama Bapak Denny Nanda Subanwar. Kebetulan Bapak di SMK Negeri 6 Kuningan ini mengajar mata pelajaran matematika dan dikasih tugas tambahan sebagai roster komisi atau juga bisa disebut pembantu kurikulum. Kalau disebut pembantu itu rasanya kurang enak gitu ya. Jadi Bapak paling senang disebut aja roster komisi gitu ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Bapak langsung saja ke materi yang akan Bapak sampaikan. Ada 3 poin yang ingin Bapak sampaikan yang berkaitan dengan materi yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama yaitu adalah tentang struktur kurikulum. Struktur kurikulum itu berisi tentang mata pelajaran apa saja yang akan kalian pelajari atau kompetensi apa saja yang akan kalian pelajari mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Yang berikutnya, yang poin yang sangat penting menurut Bapak yaitu adalah tentang penilaian. Jadi selama kalian sekolah di sini, penilaiannya berbentuk seperti apa, teknisnya seperti apa. Nah, mudah-mudahan di waktu yang singkat ini bisa Bapak sampaikan. Yang berikutnya yaitu adalah mekanisme pengumpulan tugas setelah materi yang Bapak sampaikan ini dan mungkin sebelumnya yang disampaikan oleh Pak Momon. Kebetulan Bapak diamanatkan ini untuk jam ini untuk mewakili Pak Momon karena beliau lagi ada halangan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada option yang pertama yaitu adalah tentang struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum yang kita gunakan untuk tahun 2020 dan 2021 sampai 2020 2021 tahun pelajaran 2020-2021. Untuk sekarang dari kelas 10 sampai kelas 12 sama gitu ya. Berbeda hal dengan yang tahun sebelumnya itu ada beberapa kurikulum. Nah, untuk yang tahun sekarang dari kelas 10 sampai kelas 12 struktur kurikulum yang digunakan itu sama semua, yaitu adalah kurikulum K13 revisi 2018 gitu ya. Nah, struktur kurikulum itu tentu saja berbeda untuk tiap-tiap jurusan. Nah, untuk jurusan TKR, nah itu dan semuanya ini sebenarnya itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah muatan nasional atau kelompok A, yang kedua muatan kewilayahan atau kelompok B, dan yang terakhir adalah kelompok C atau muatan peminatan kejuruan. Nah, untuk jumlah jam pelajaran selama 1 minggu khusus untuk kelas 10 itu ya, kalau struktur kurikulum itu harusnya 48 jam ya. Jadi kelompok A mata pelajarannya apa saja? Itu adalah pendidikan agama Islam, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, dan bahasa Inggris. Untuk muatan kewilayahan kelompok B, ini kalau sesuai dengan struktur kurikulum nasional yaitu adalah seni budaya, penjas, gitu ya. Nah, karena kita berada di ruang lingkup Provinsi Jawa Barat, gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan itu adalah bahasa Sunda. Nah, yang berikutnya juga untuk muatan kewilayahan ada mata pelajaran tambahan selain bahasa Sunda, yaitu adalah bahasa Jepang. Nah, ini untuk biar kalian menambah kompetensi kalian belajar sekolah di SMK Negeri Kuningan.
Nah, ini untuk semua jurusan, untuk kelompok A dan kelompok B, ini semua sama, gitu ya. Jadi jumlah total mata pelajaran yang kalian akan ampu atau kalian akan laksanakan di sini untuk kelas 10 itu untuk kelompok A dan kelompok B totalnya adalah 10 pelajaran. Nah, untuk kejuruan, untuk peminatan itu untuk tiap jurusan berbeda-beda, gitu ya. Jadi ini tidak, kalau Bapak sampaikan mungkin secara perjurusan mungkin akan menghabiskan waktu. Bapak ambil contoh saja untuk satu jurusan. Kebetulan untuk yang TKRO itu adalah mungkin kelompok kelas yang paling banyak. Nah, untuk kejuruan, untuk misalkan jurusan TKRO, paket keahlian ya, bukan jurusan sebenarnya. Paket keahlian TKRO untuk kelompok C itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu C1, C2 dan C3. C1 itu adalah dasar bidang keahlian. Nah, yang akan kalian pelajari untuk kelas 10 itu adalah kelompok C1 dan C2. Kelompok C1 itu adalah mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia. Nah, ini hampir mirip dengan jurusan multimedia dan jurusan teknik logistik, gitu ya. Nah, untuk jurusan PDP dan jurusan perhotelan mungkin agak sedikit berbeda, ya. Nah, yang berikutnya untuk dasar program keahlian, ini yang akan kalian pelajari untuk jurusan paket keahlian TKRO itu adalah gambar teknik otomotif, teknologi dasar otomotif, pekerjaan dasar otomotif. Nah, untuk lebih jelasnya, misalkan ada jurusan selain TKRO, Pak, kalau jurusan yang lain gimana? Nah, itu silakan kalian lihat di jadwal mata pelajaran. Itu di sana tercantum ya mata pelajarannya. Itu adalah bisa mungkin C1, C2. Ya, sedangkan untuk C3 itu mata pelajaran khusus untuk kelas 11 dan kelas 12. Ya. Jadi total mata pelajaran yang akan kalian pelajari atau kalian akan laksanakan di semester ganjil itu adalah sekitar 50 jam. Itu ya. Jadi tidak ada jeda kalian untuk kelas yang jam kosong. Jadi nanti kelas 10 itu hari Senin itu adalah 10 jam, hari Selasa Rabu 12 jam, Kamis 10 jam, dan Jumat 6 jam. Itu ya struktur kurikulum. Ini sesuai dengan struktur kurikulum K13 revisi 2018. Bapak kira untuk struktur kurikulum ini silahkan kalian lihat di mata pelajaran. Nah, yang berikutnya berkaitan dengan penilaian. Nah, untuk penilaian di dalam kurikulum 2013 penilaian itu ada 3. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan yang terakhir adalah penilaian sikap sosial dan spiritual. Nah, Pak, apa perbedaannya untuk penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan spiritual? Nah, tentu saja berbeda. Nah, untuk pengetahuan, mungkin ibu bapak guru mengambil data atau nilai kalian itu, ya instrumen penilaiannya berbeda dengan keterampilan dan pengetahuan. Nah, untuk pengetahuan, instrumen penilaian yang digunakan adalah tugas, ulangan harian, ya dan sebagainya. Sedangkan untuk keterampilan, instrumen penilaian yang nanti oleh ibu bapak guru kalian akan gunakan itu bisa berbentuk penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian portofolio, ya. Sedangkan untuk penilaian sikap dan sosial spiritual itu biasanya menggunakan instrumennya itu adalah observasi atau pengamatan, gitu ya. Nah, cuma nanti untuk penilaian sikap sosial dan spiritual itu yang melaksanakan hanya 2 guru, yaitu adalah guru PKN dan guru PAI, gitu ya. Sehingga nanti di dalam administrasi atau dari kurikulum disampaikan administrasi pembelajarannya itu untuk yang pelajaran PAI dan PKN itu ada tambahan sehingga tugasnya lebih banyak. Nah, kira-kira untuk bentuk penilaiannya di dalam rapat bagaimana? Nah, ini bisa Bapak sampaikan. Untuk penilaian
yang kalian nanti akan dapatkan itu dalam bentuk raport itu seperti apa. Nah ini kalau ininya ada tampilan mungkin bisa lebih jelas ya. Nah nanti di raport itu bentuknya itu adalah misalkan mata pelajaran PAI, maka di dalam raport di sana akan tercantum nilai pengetahuan. Yang berikutnya nilai keterampilan. Nah, yang berikutnya kolom berikutnya adalah nilai akhir. Nilai akhir itu adalah gabungan dari nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Itu dirata-ratakan. Nah, itu nanti akan menghasilkan satu nilai. Nah, nilai yang terakhir itu nanti di kolom berikutnya akan muncul yang namanya predikat. Nah, sekolah kita kebetulan tahun kemarin, untuk tahun sekarang belum melaksanakan IHP ya. Jadi tahun kemarin itu dari kelas 10, 11, 12 itu KKM-nya sama, yaitu adalah 75. Ya, jadi rentangnya itu adalah 75. Jadi kalau kalian ingin lulus mata pelajaran KKM-nya itu adalah 75. Nah, kalau misalkan kalian belum lulus harus bagaimana Pak? Nah, itu silakan kalian untuk melaksanakan yang namanya remedial pengayaan dan perbaikan. Ya, silakan itu seperti kalian prosedurnya, silakan menggunakan kartu perbaikan lalu menghadap gurunya untuk melaksanakan perbaikan. Nah, rentangnya gimana Pak untuk penilaian di raport? Nah, ini bisa Bapak sampaikan. Nah, kategori atau predikat yang akan muncul di raport itu ada A+, ada A, ada admin, ada B+, ada B, ada B-, ada C, dan D. Nah, KKM-nya kita itu adalah di kategori B, gitu ya. Nah, untuk A+, itu rentangnya itu adalah 95 ke atas. Jadi kalau misalkan kalian rata-ratanya misalkan setelah PAI pengetahuan keterampilan nilai akhirnya misalkan 97, berarti nanti di predikatnya itu adalah A+, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah rentang kategori A itu berarti antara 90 dan 94. Admin 985 sampai 89 berarti ya. B+ berarti 80 sampai 84, B berarti 75 sampai 80 gitu ya. Jadi kalau misalkan di bawah 80 berarti itu adalah B. Dan selanjutnya gitu ya, kalau ke bawah Bapak anggap saja kurang karena ini harus perbaikan. Jadi cukup kompeten, tidak kompeten. Kalau ke bawah berarti harus perbaikan. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan untuk penilaian. Jadi silakan untuk penilaian itu ada 3 penilaian: penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Untuk penilaian pengetahuan bisa dalam bentuk tugas, bisa dalam bentuk mungkin nanti penilaian akhir semester dan sebagainya. Untuk keterampilan bisa dalam bentuk kerja, ya proyek dan sebagainya. Sedangkan sikap dan spiritual itu bisa menggunakan observasi. Nah, kalau untuk pengetahuan munculnya gimana Pak di raport? Nah, kebetulan sekolah kita itu hanya menggunakan karakter yang dibangun itu ada 3. Yang pertama adalah integritas, religius, dan nasionalis, gitu ya. Nanti di raport kalian itu akan muncul integritas, religius, dan nasionalis. Nah, ini nilai-nilai ini itu adalah dari guru mata pelajaran PAI dan PKN. Gitu ya. Untuk penilaian Bapak kira poin yang kedua singkat saja ya. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa pelajari di buku dokumen 1 kurikulum, yaitu adalah tentang kurikulum SMK Negeri 6 Kuningan. Nah, yang berikutnya tentang poin ketiga itu adalah mekanisme pengumpulan tugas MPLS. Sebelum ke sana Bapak ingin masuk dulu ke jadwal mata pelajaran semester ganjil, karena ini perlu Bapak sampaikan. Ya, jadi untuk jadwal mata pelajaran semester ganjil itu, kalau kalian sudah menghubungi wali kelasnya, itu jadwal itu adalah seperti jadwal biasa, gitu ya. Jadi mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, mulai belajar itu kalian mulai dari jam 7.00 sampai jam 15.50. Nah, kalau dalam keadaan normal, ya KBM kita itu mungkin akan seperti itu. Dari pukul 7 sampai
pukul 15.50 kalian silakan belajar di sekolah. Nah, tetapi kalau sekarang dalam masa pandemi ya COVID-19, ini kurikulum sudah merancang jadwal KBM berbasis daring. Ya, nanti mungkin akan disampaikan mungkin minggu besok gitu ya. Nah, daringnya itu bisa berbentuk apa saja. Ini Bapak konsultasi dengan kurikulum. Sebenarnya untuk pelaksanaan berbasis daring itu diserahkan ke gurunya masing-masing. Berarti ada yang bisa, mungkin yang jago IT bisa memakai aplikasi apa gitu ya. Tapi untuk yang guru mapel yang mungkin kelompok A, kelompok B yang IT-nya mungkin ya kurang menguasai, mungkin bisa menggunakan Google Classroom, atau mungkin kalau yang paling mudah mungkin lewat WA gitu ya. Mudah-mudahan ibu bapak guru bisa menggunakan aplikasi sehingga nanti di dalam penilaian atau pengabsenan itu akan lebih mudah. Nah, nanti kalian akan menerima jadwal KBM itu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat itu per mata pelajaran. Jadi misalkan kalau di jadwal biasa matematika itu ketemunya hari Senin dan hari Kamis. Nah, ini untuk jadwal KBM berbasis daring selama pandemi itu mungkin hanya dijadwalkan satu hari, sehingga tidak ada mata pelajaran dalam satu minggu itu adalah 2 kali pertemuan. Itu ya. Jadi nanti untuk jadwal KBM nanti akan ada 2 versi. Versi yang pertama adalah yang sudah kalian dapatkan kalau dari wali kelas, itu jadwal KBM biasa kalau sebelum pandemi. Terus jadwal KBM berbasis daring selama pandemi ya. Mudah-mudahan pandemi corona ini cepat selesai gitu ya, biar kita itu bisa melaksanakan aktivitas kita itu secara normal, sehingga nanti kalau kalian ada di lingkungan sekolah, mohon untuk protokol kesehatan selama pandemi ini itu tolong dilaksanakan sehingga sekolah kita itu terbebas dari virus corona gitu ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Oh ya, untuk kelas 10 itu pembelajaran itu full ya, berarti dari bulan Juli sampai bulan Juni gitu ya. Pelaksanaan di kurikulum itu untuk kelas 10 itu hanya ulangan saja ya, mungkin ada PTS, penilaian tengah semester, terus penilaian akhir semester ganjil, terus semester genapnya berarti PTS genap dan PAT, penilaian akhir tahun. Nanti kalau kalian sudah naik berangkat ke kelas 11, kalau tidak ada perubahan dari menterinya ya, berarti kalian nanti kelas 11 itu di semester genap kalian akan melaksanakan prakerin atau praktek kerja lapangan, insya Allah selama 4 bulan kalau pengalaman tahun kemarin dari bulan Januari sampai bulan April. Nah, kalian kalau sudah selesai nanti kelas 3 kalian akan ya, mudah-mudahan kalian lancar 3 tahun. Untuk semester ganjil sama, tidak ada agenda yang penting. Untuk yang semester genap mungkin agenda kalian banyak gitu ya. Mulai dari persiapan uji kom, untuk persiapan ujian sekolah, dan untuk UN kebetulan sudah dihapus jadi tidak dilaksanakan. Gitu ya. Mudah-mudahan sekolah kita tahun depan sudah berbentuk LSP gitu ya. Tidak lagi uji kom yang internal sekolah, sehingga kalau kalian lulus kalian akan mendapatkan sertifikat burung Garuda sehingga bisa melamar ke seluruh Asia Tenggara katanya ya. Mungkin dari Bapak itu yang terakhir, ini Bapak dapat amanat dari yang sebenarnya yang pernah menjawabnya yang mata pelajaran ini. Untuk rangkuman materi PLS dari awal sampai akhir silahkan kalian kerjakan sebagai tugas. Nanti kalian kumpulkan di tiap-tiap kompetensi kalian jurusan masing-masing. Ya, mungkin dari Bapak sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.